Katong sebagai perempuan, sebagai anak muda, tidak hanya sebagai perempuan, juga sebagai perempuan dan laki harus punya bekal atau membekali dirinya katong tuh dengan ilmu. Karena harga dirinya katong sonde ditentukan dari pernyataan orang atau dari diskriminasi dari orang lain. Yang kita bilang tadi, manusia kuat itu manusia yang saling menguatkan. Oh, good. Keren banget ya. Kunti Mandasari pernah mengatakan bahwa kesetaraan gender dianggap solusi untuk mengatasi krisis keluarga ideal. Karena Barat yang notabene menggunakan kacamata sekuler memandang tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi biang dari segala persoalan. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde asal Ba Omong. Apa kabar, saudara semua? Seperti kutipan yang tadi Kak Andi telah sampaikan di awal, hari ini kita akan membahas persoalan seputar kesetaraan gender. Dan telah Kak Andi undang teman baik Kak Andi, ya, seorang putri Nusantara NTT 2021. Siapa lagi kalau bukan Kak Valentiara Rambu. Apa kabar Kak Valen? Puji Tuhan, luar biasa. Sehat? Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Kak Valen gimana? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Wow, hari ini pembahasan kita topiknya cukup apa ya Kak? Cukup serius sekali ya. Tapi kita akan membawakannya dengan santai pastinya ya. Karena kalau terlalu berpikir serius juga akan agak kaku nanti jatuhnya. Oke, terima kasih sekali Kak Valen bisa hadir dalam program Ba Omong Nonstop di session 1 ini. Biasa sudah nonton kan? Ya, nonton ikuti dari awal malah. Diikutin dari awal, dari episode pertama dong, berarti Kak sudah bosan. Subscribe, sudah subscribe. wajib. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Di bawah ini Ba Omong Nonstop harus di-subscribe. Kenapa? Karena setiap episodenya kita punya topik-topik yang menarik yang dibahas, dan pastinya setiap topik pun juga kita bahas dengan cara yang lebih fun, berbeda sesuai dengan topiknya. Nah, Kak Valentiara, hari ini kita bakal membahas tentang gender equality. Yeah. Tentang kesetaraan gender, ya. Tapi sebelum itu kita bakalan ajak Kak Valentiara untuk bermain games. Are you ready? Ready. Ready yuk ya. Oke, kita langsung masuk ke games, dan nama gamesnya adalah Rogo Rogo. Oke, Kak Valentiara, ini sudah ada tabung rogo-rogo ya di depan Kak Andi. Seperti biasa, Kak Andi harus memberitahu setiap narasumber yang datang ke sini, meskipun ini sudah episode berapa gitu kan ya. Ya, jadi Kak Andi harus kasih tahu dulu rule of the game-nya. Oke. Jadi di sini ada lembaran kertas berupa pertanyaan dan tantangan. Kalau Kak Valentiara atau Kak Andi nanti dapat pertanyaan, kita harus jawab dengan jujur. Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau kita dapat tantangan, berarti kita harus melakukannya. Harus melakukannya. Ini pintar nih, cewek cerdas ya. Sebentar kita akan membahas topik yang lebih menantang supaya bisa melihat seberapa unik pandangan dari Kak Valentiara. So, let's start untuk permainan rogo-rogo ini. Siapa dulu nih? Ladies first. Saya selalu mempersilahkan cewek duluan. Rogo-rogo, nikmatin sensasinya seperti narasumber yang sudah pernah hadir di Ba Omong Nonstop ini untuk session ini ya. Agak apa rasanya? Geli-geli manja. Oh, geli-geli manja ini bahasa baru loh ya. Jadi pemeliharaan kata-kata saya semakin banyak ya. Geli-geli manja. Baik. Oke. Mau Kak Andi bantu bacain? Boleh. Ya, ini karena kamu mandiri atau memang karena kamu ingin disayang-sayang? Antara dua sih. Antara dua, berarti ya tengah-tengahnya lah ya. Oke, Kak Andi bacain. Ini lebih ke pertanyaan dan pengakuan.
Oke. Ya. Apa sifat terburuk kamu? Sifat terburuk? Ya. Ada nggak? Saya juga penasaran sih sebenarnya kalau cewek cantik itu punya sifat terburuk nggak sih? Sifat terburuk ya? Apa ya Kak? Kasih tahu aja, oh Kak, saya ini makannya 5 kali sehari dan menurut saya itu adalah hal yang tidak dilakukan oleh semua cewek gitu. Atau mungkin saya kalau tidur ngorok Kak gitu kan. Atau apa ya, boleh lah, terserah bebas. Sifat terburuk itu mudah percaya orang sih, kayaknya itu paling buruk. Oke, mudah percaya Iya, orang. mudah Akhirnya percaya gampang di budidaya atau Iya. diperdayakan gitu. Gampang Mana dibudidaya budidaya sama atau ikan. perdayakan? Budidaya Oke. ikan kali ya. Iya, maksudnya perdayakan. Iya betul. Iya kan? Iya. Oke ya. Aduh. Masa sih Valentiara gampang percaya orang? Iya. Karena di pikirannya Beta semua orang tuh baik, jadi dia percaya. Emang pada ini secara lahiriah itu semua orang tuh baik sebenarnya. Iya. Ya, secara lahiriah itu semua orang baik, cuma kadang-kadang mereka memilih jalan yang kurang tepat sehingga mereka bisa mengubah karakter dari yang baik itu menjadi yang mungkin sebagian besar kita lihat itu kurang tepat. Bukan kurang baik sih, kurang tepat. Kurang tepat. Iya. Next, Kak Andi. Oke, sekarang giliran Kak Andi lagi. Rogo-rogo kira-kira bakalan dapat apa, teman-teman? Ini kok lembarannya lumayan besar ya sekarang ya. Kayaknya tim kreatif ini antara kreatif banget ataukah memang malas untuk menggunting kertasnya. Oke, Kak Andi baca sendiri atau Valentiara mau bantu? Terserah Kak Andi. Kak Andi. Kenapa sih saya selalu terjebak dengan nama yang ada tiara-tiaranya? Oh, oke. Oke, kamu Valentiara. Ya, Sebelumnya kan? ada Kak? Sebelumnya ada namanya Tiara juga. Silakan dibaca. Apa? Tim kreatif kayaknya kreatif sekali nih Kak. Terlalu kreatif. Saya tahu ini siapa yang buat Ini buat terlalu pertanyaan. kreatif, Saya ternyata tahu ini ini terlalu siapa kreatif. ini yang buat pertanyaan dan yang satunya lagi cuma ikut-ikutan doang. Ini terlalu kreatif Mana ini coba? cuy. Wow. Good. Tapi ini bagus sih. Mau coba? It's okay. Oke? Tapi Oke. kalau memang mau coba tuh ya sudah sekalian bahas Oke. kayaknya. Oke, pidato singkat dengan topik gender equality. Silakan. Pidato cuy. Karena pidato mungkin hanya 1 bait saja baik. Ini sebenarnya bukan pidato. Pidato ini kan harusnya durasinya kan agak panjang. Apa gue kasih keluar beberapa quote Jurus. sih? Woi. Quote. Coba. Kayaknya nih quote biar sekalian closing statement aku Kak. Jangan, itu beda lagi nanti. Oke. Gender equality. Untuk semua perempuan hebat di luar saya mau ingatkan bahwa setiap perempuan punya kisah perjalanannya masing-masing, termasuk saya dan juga kalian semua di rumah. Tetapi yang paling penting adalah sebagai perempuan, kita harus bisa saling menguatkan, karena perempuan kuat adalah yang menguatkan. Terima kasih. Good. Sebenarnya jujur teman-teman, ini sama sekali nggak settingan. Jadi baik itu Kak Andi maupun narasumber setiap kali datang di bawah nonstop itu sama sekali tidak pernah tahu apa isi dari challenge. tantangan maupun pertanyaan. Jadi emang kita tuh dipicu untuk bisa berpikir cepat, Ya. fast respon. Ya seperti fast respon saya sama kamu gitu kan. Oke. Baik. Oke, Kak Andi lagi, 1 kali lagi ya. Kira-kira dapat apa nih? Aduh, ini kayak tinggal pertanyaan. Berikutnya. Apa sifat yang ingin kamu rubah dari dirimu? Apa sifat yang ingin kamu rubah dari dirimu? Ini mau pertanyaan putri-putri seperti Kak Valentiara atau mau pertanyaan ala-ala anak milenial? Ala-ala milenial ya Kak. Ala-ala anak milenial. Apa ya, kalau saya menempatkan position sebagai anak milenials pun juga mungkin apa yang ingin saya rubah ya adalah sifat sih. Sifat yang terkadang saya tidak
saya tidak pernah mensyukuri nikmat Tuhan sih sebenarnya. Kadang-kadang tuh saya suka, kok cuma segini, kok cuma itu aja yang saya dapat gitu. Oh, kurang bersyukur. Nah, rasa itu yang sebenarnya terkadang saya pengen kalau bisa dihilangkan dalam hidup saya gitu. Karena saya pikir ketika saya ngomong seperti itu, sikap mengeluh itu terlalu saya suka tonjolkan, itu yang malahan justru membuat rezeki kita menjauh nggak sih? Betul. Ya kan? Jadi kalau ditanya apa yang harus kamu hilangkan atau sifat apa yang harus dirubah dalam hidupmu adalah ketika sifat lupa terhadap nikmat Tuhan yang Tuhan kasih ke tong, ya, dan itu yang memang pengen banget dihilangkan. Good, jawabannya aman ya? Aman-aman. Oh, deh itu kalau misalkan ikut putra putri kira-kira masuk berapa besar tuh ya? Kayaknya bisa juara 1 sih, Kak. Siap, next. Ikut tahun depan. Nonton. Oke, ini kita berikan tepuk tangan dulu buat kita berdua akhirnya bisa menyelesaikan misi Rogo-Rogo, baik itu berupa tantangan maupun pertanyaan. Dan kita akan membahas topik kita hari ini tentang gender equality atau kesetaraan gender, ya, dari mungkin pandangan Kak Valentiara, dan juga mungkin nanti Kak Andi bakalan kasih sedikit pandangan Kak Andi tentang topik ini juga, ya, karena diskusi ini akan semakin seru karena pembahasan kita pastinya akan langsung kena sama saudara semua. Oke, itu aja untuk segmen ini. Kita langsung bersama-sama untuk membahas di segmen berikutnya, yaitu segmen Chit Chat bareng sama Kak Valentiara. Oke, Kak Valentiara, kita bakalan membahas tentang gender equality atau kesetaraan gender. Kalau kita membicarakan topik kesetaraan gender, berarti kita harus mengambil dua sudut pandang dong, ya, gitu. Betul. Karena bagaimanapun kalau dibilang kesetaraan, berarti baik itu laki-laki maupun perempuan harus berada di kesempatan yang kurang lebih harus sama, gitu kan. Berada di level yang sama tanpa ada salah satu dan yang lainnya harus dominan. Nah, sebelum kita membahas itu lebih lanjut, Kak Andi penasaran sekali ya, karena Kak Valentiara sudah hadir di sini. Kak Andi pengen bertanya sih, Kak Valen secara pengalaman atau pernah mengalami nggak sih mengalami ketimpangan gender ataupun mungkin mengalami yang namanya perilaku yang kurang menyenangkan karena Kak Valen adalah seorang perempuan. Kalau ditanya sudah pernah, tentu pernah. Tapi puji Tuhannya beta dalam lingkungan keluarga, kalau faktor internal atau lingkungan keluarga sama sekali tidak pernah. Orang tuanya beta seorang petani, cuman dari kecil katong diajarkan untuk bagaimana katong berani untuk mengambil pilihan dan harus bertanggung jawab dengan itu pilihan. Kayak contoh sederhana katong dalam lingkungan keluarga nih Kak Andi, katong selalu diajarkan untuk beta dengan bepung adik laki-laki, soalnya ada beta adik laki-laki bisa sapu rumah, terus beta bisa kasih makan babi, dan katong pernah dibeda-bedakan untuk pekerjaan rumah. Nah, itu salah satu kecil. Nice. Nah, tapi kalau kesenjangan atau yang sering terjadi itu justru dari faktor eksternalnya beta, dari bepung lingkungan pertemanan, dari bepung lingkungan tiap hari. Nah, beta kasih contoh, beta pernah dibilang begini Kak, Valen kayaknya lu nih usah terlalu posting apa yang lu raih deh, kayaknya lu usah terlalu show up, atau kayak contohnya beta ada punya rencana, ini baru rencana, besok bayangkan beta punya baru rencana untuk sekolah lagi, tapi beta sudah dibilang kayaknya lu usah sekolah, nanti ada laki-laki yang mau dekat dengan lu, karena lu sudah melebihi kualitas laki-laki. Beta pernah dibilang seperti itu, dan itu pertanyaan yang sama sekali beta sudah suka, karena kan kalau katong berbicara soal pendidikan itu yang buat statement itu adalah seorang cewek atau cowok, laki-laki atau perempuan? Ada cewek ada cowok. Oh, oke. Dan itu sebenarnya juga salah satu pernyataan yang sangat sonde enak kan Kak. Bagaimana kalau itu pernyataan itu di Kak Andi, itu pasti kan rasanya sonde enak. Dan beta tipe kalau orang yang beta kalau capai sesuatu, beta harus kasih apresiasi di diri sendiri. Kayak gitu. Jadi, kalaupun beta dapat
dapat capai sesuatu apa yang beta mau, beta selalu apresiasi beta diri sendiri, entah itu dari postingan atau beli apa yang beta suka. Dan fakta membuktikan bahwa banyak sekali orang di luar sana yang terinspirasi dari cerita orang lain. Kayak contohnya beta terinspirasi dari perjalanan karirnya Kak Andi juga kan. Dan yang sayangnya tuh kenapa, sorry nih Kak, sorry, kenapa kesuksesan bagi seorang laki-laki itu dianggap positif, tetapi sebagai kesuksesan buat wanita selalu dikorelasikan dengan negatif. Ngerti nggak maksudnya Kak? Sangat ngerti. Nah itu sayang sekali kan kalau masih ada orang yang berpikir seperti itu. Benar sekali, setuju. Nah tapi kan itu memang stereotype yang memang ada di kehidupan sosial kita gitu. Dari apa yang sudah Kak Valen katakan pun juga Kak Andi tahu bahwa pasti muak banget ya. Iya. Bosan sekali dengan adanya berbagai macam stereotype yang memang sudah ada dari dulu di kehidupan sosial kita. Iya. Nah, kira-kira kalau seandainya berbicara tentang hal ini Kak Valen, kalau kita membahas tentang kesetaraan gender, ya kan, baik itu antara laki-laki maupun perempuan, itu kan selalu kayak seolah-olah apa yang diperjuangkan oleh teman-teman aktivis itu adalah hal-hal yang memang ingin menciptakan satu yang namanya dunia yang baru ya. Dunia yang bahagia, ya kan, dimana tidak ada yang saling dominan satu sama lain. Gitu. Nah, dunia yang baru dan indah itu seperti apa sih yang dibayangkan oleh Kak Valen sendiri? Kalau dunia yang baru yang saat ini banyak sekali teman-teman yang perjuangkan, yang ada di pikirannya beta tuh adalah kalau katong berbicara soal kesetaraan gender, artinya katong bahas soal keadilan, setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, dunia yang baru dengan adanya kesetaraan gender itu yang saling menghargai keberadaan satu sama lain. Dan mulai sekarang tuh katong harus punya pola pikir di mana katong diciptakan atau perempuan dan laki-laki diciptakan itu untuk saling melengkapi, untuk saling membantu. Dan yang paling penting sekarang itu adalah menghargai keberadaannya beta sebagai perempuan, beta menghargai keberadaannya Kak Andi sebagai laki-laki, kayak gitu. Dan saat ini memang kalau katong bahas soal stereotip-stereotip yang terjadi di lingkungan masyarakat, itu terbentuk dari zaman dahulu kan ya Kak. Benar. Beta dan Kak Andi juga kan pernah belajar sejarah, tentu teman-teman di rumah juga pasti belajar sejarah. Dan di sejarah tuh katong dapat bahwa dulu laki-laki selalu ditugaskan untuk berburu karena dianggap kuat. Dan katong sebagai perempuan, katong di rumah untuk memasak apa dari hasil buruan laki-laki, kemudian urus anak. Dan hal itu, stereotip itu terbawa sampai sekarang Kak. Dan itu yang membentuk sudut pandang atau membentuk pandangan masyarakat. Yang pada akhirnya nanti membentuk ini konstruksi sosial dalam lingkungan masyarakat. Karena kan kalau katong berbicara gender equality, gender itu bukan hanya membahas soal perbedaan antara jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tapi dari itu membentuk yang namanya konstruksi sosial. Jadi ada batasan atau ada pengutupan-pengutupan mulai dari peran, kemudian juga tanggung jawab, aktivitas yang memang masyarakat bilang ini cocoknya untuk perempuan, ini cocoknya untuk laki-laki. Kayak contoh sederhana, kalau dalam lingkungan kerja, hal umum itu laki-laki dianggap wajar ketika menjadi bos dan perempuan menjadi sekretaris. Atau laki-laki menjadi pilot, perempuan hanya sebatas menjadi pramugari. Kayak gitu. Nah, kalau katong bahas soal gender equality juga, setiap individu terasa pernah melakukan yang namanya doing gender atau melakukan gender. Itu beta kasih contoh. Kalau seandainya pertama anak dilahirkan, pertama bayi dilahirkan, dokter pasti periksa nih Kak, jenis kelaminnya apa. Nah, menurut beta tuh sebenarnya bukan dari tahapan medisnya itu memang sebenarnya begitu kan, harus dicek ini laki-laki atau perempuan. Nah, giliran anak itu sudah ke orang tua, nah ini dia yang beta maksudkan doing gender tadi itu. Orang tua pasti selalu membedakan, oh ini laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap umum atau wajar ketika anak perempuan berarti pakaiannya harus pink, kuning, dan lain sebagainya. Iya, benar, nah, anak laki-laki pakaiannya biru, hitam, warna yang cenderung gelap. Iya, padahal sebenarnya color itu tidak di gender. Iya, benar. Dan itu terbentuk sampai sekarang. Sampai sekarang ini, makanya stereotip-stereotip itu terbentuk dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Betul. Ya udah, mudah-mudahan ya, after daripada yang kita, ya ini adalah harapan bukan cuma Kak Andi dan Kak Valen aja, tapi harapan kotong semua yang merasa bahwa sebenarnya
mengkotak-kotakan hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan, Iya, ya, dengan membatasi gender seseorang, itu sebenarnya itu adalah salah besar. betul Kak. Iya kan? Karena semua punya kesempatan yang sama dan harusnya kita bisa untuk saling mendukung satu sama lain gitu ya, bukan malahan saling mana yang mau bertarung untuk lebih dominan daripada satu yang lain. Iya, gitu. betul sekali, Kak. Ya, kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gender equality bareng sama Kak Valentiara hanya di Baomong Nonstop, Senesa Baomong. Nah, Kak Valentiara, kalau kita berbicara lebih lanjut nih tentang gender equality, kesetaraan gender, banyak banget komunitas-komunitas perempuan yang memang membela kaum perempuan karena memang mereka beranggapan bahwa saat ini hal yang memang isu yang harus diperjuangkan karena memang masih terlihat ada ketimpangan antara kedudukan pria dan juga perempuan gitu. Tapi justru kalau saya nggak bilang bahwa itu semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa sebagian orang yang memperjuangkan hak perempuan untuk bisa setara, ya kan? Seolah-olah nih kok semakin kesini itu banyak banget yang kayak terlihat bahwa mereka mau untuk posisi pria dan wanita itu bukan lagi setara, tapi sudah lebih mau dominan. Gitu. Apakah karena ketidakpuasan kesetaraan gender yang sudah terlalu lama itu ya? Makanya akhirnya sekarang kok ada sebagian yang seolah-olah kayak pengen lebih dominan daripada pria, bahkan melupakan visi dan misi mereka. Ya. Nah itu tadi Kak yang Beta bilang bahwa sayang sekali kalau masih ada orang yang pemikiran seperti itu. Nah karena kan kalau Katong berbicara soal gender equality atau kesetaraan gender, itu kan namanya kan kesetaraan, artinya setara kan, itu Katong berbicara soal keadilan. Dan seperti tadi yang Kak Nibas bilang banyak sekali, tidak semua, beberapa orang yang mengaung-aungkan tentang kesetaraan gender tapi lupa visi misi yang awal. Benar sekali. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti kita harus pertanyakan lagi pemahamannya soal kesetaraan gender itu. Nah, sekarang banyak yang Beta juga ada beberapa teman aktivis perempuan yang bahas soal ini juga Kak. Dan menariknya mereka itu bahas namanya kan setara. Jadi mereka betul-betul hak perempuan yang selama ini orang lupakan begitu. Bukan berarti mencari siapa yang lebih dominan dari siapa, atau perempuan harus lebih menang dari laki-laki nih. Karena kalau kemarin-kemarin perempuan selalu di nomor 2 kan, ya sekarang kita harus berusaha untuk perempuan harus nomor 1 terus laki-laki nomor 2. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan itu namanya kesetaraan gender itu ada kesetaraan atau ada saling menghargai antara keberadaan Beta sebagai perempuan dan juga atau menghargai keberadaan laki-laki itu seperti apa. Harusnya seperti itu. Nah kalau seandainya ada yang melupakan visi dan misi, mungkin pemahaman mereka tentang kesetaraan gender itu perlu diluaskan lagi kayak gitu. Karena kalau berbicara soal gender equality itu bukan hanya jenis kelamin kan Kak, tapi juga pola pikir, sudut pandang itu yang paling penting. Setuju sekali nih. Wow, ternyata memang ya kalau kita berbicara dengan Putri itu emang luar biasa, pandangannya juga luas sekali. Iya. Makasih Kak. Mudah-mudahan teredukasi ya teman-teman. Ini bukan berarti kita yang lebih expert untuk membahas gender equality, tapi sebagai millennials kita memang pengen untuk memberikan pandangan kita terhadap topik ini. Iya kan? Setuju ya? Setuju Kak. Ini kan sharing juga kan. Nah, benar banget. Karena jujur aja yang namanya setara bukan berarti harus sama. Benar nggak sih? Betul Kak. Iya kan? Setara bukan berarti sama teman-teman. Ini kalau cari dia punya arti lebih dalam lagi di kamus gitu ya. Oke. Atau Kak Valentiara ada pandangan lagi tentang setara bukan berarti sama? Ya itu dia tadi Kak, setara bukan berarti sama, tapi kita harus saling menghargai antara keberadaan itu tadi. Iya benar gitu ya. Oke nih, kalau berbicara tentang bagaimana sih Kak Valentiara ini, bagaimana sih perempuan itu harus bersikap ya ketika dia mengalami yang namanya perilaku kurang menyenangkan akibat ketidaksetaraan gender. Bagaimana dia harus bersikap? Kayak mengalami diskriminasi gitu ya kan? Ya, benar sekali. Nah, bagaimana seorang perempuan itu harus bersikap, itu dia tadi. Katong sebagai perempuan, sebagai anak muda, tidak hanya sebagai perempuan, juga sebagai perempuan dan laki, harus punya bekal atau membekali dirinya Katong tuh dengan ilmu.
Oke. Tidak hanya ilmu, tapi katong juga harus punya pola pikir, sudut pandang yang baik. Jadi ketika katong mengalami pernyataan yang kurang menyenangkan atau mengalami diskriminasi, katong sudah punya pertahanan. Nah, pertahanan itu katong dapat dari mana? Itu tadi ilmu sudut pandang yang baik, yang luas tentang kesetaraan gender itu seperti apa. Jadi kalau ditanya seperti apa, ya katong harus membekali dirinya katong dengan ilmu kayak gitu. Karena yang paling tahu katong siapa ya tuh katong pun diri sendiri. Karena harga dirinya katong sonde ditentukan dari pernyataan orang atau dari diskriminasi dari orang lain. Wow. Kayak gitu sih, Kak. Wow. Keren banget nih ya, ternyata pandangan dari Kak Valentiara tentang gender equality. Jadi buat teman-teman semua ya, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini ya, ngomong tentang gender equality atau kesetaraan gender ini bisa mengubah sudut pandang saudara semua tentang bagaimananya pentingnya untuk menghargai satu sama lain dan memberikan kesempatan yang sama ya. Betul. Dalam artian kalau bisa laki-laki bisa di position itu, ya perempuan pun bisa di position itu. Jadi jangan ada yang namanya profesi hanya khusus untuk laki-laki, ya jangan ada color hanya untuk perempuan saja gitu atau laki-laki saja, tapi semuanya diberikan kesempatan yang setara. Yang setara, betul. Yang setara Betul sekali. untuk bisa mengeksplor diri, mencoba untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan sebaik mungkin pastinya. Dan kalau bahas soal tadi kan dibahas bilang kalau tidak hanya ada color untuk perempuan dan laki-laki, beta pernah ada pernyataan kepada bepung teman cowok, tapi kebetulan beta kuliah pariwisata dan ada bepung teman cowok yang perhotelan. Nah, ada yang bilang, masa iya laki-laki masak? Kenapa lu masak? Kenapa lu harus di dapur? Beta ketika bepung kawan cerita bilang, hei ini orang selama ini dia kemana? Betul. Maksudnya selama ini dia kemana cuy? Di perhotelan, dunia perhotelan, yang menjadi kepala koki itu bukan perempuan malah. Yang menjadi kepala chef itu laki-laki. Dan saat ini lu tanya kenapa laki-laki masak? Kayaknya lu harus baca deh. Iya. Dan Kayaknya sebenarnya harus banyak baca. iya benar banget. Kalau berbicara tentang masak atau tidak masaknya itu malahan kan banyak chef yang laki-laki nggak sih? Betul. Bahkan di dunia perhotelan tuh begitu Kak. Yang jadi kepala chef di hotel Aston contohnya. Contohnya beta waktu itu beta semester berapa ketemu pernah ada table manner di Aston. Dan kepala chefnya tuh laki-laki. Iya. Dan itu membuktikan bahwa laki-laki juga bisa masak. Bisa laki-laki dong. dan perempuan tuh punya kesempatan yang sama untuk eksplor diri. Dia orang-orang yang seperti itu harus banyak belajar karena sejujurnya chef itu adalah pekerjaan yang memang bayangan ya, banyak laki-laki yang bekerja sebagai chef karena memang kalau di restoran itu kan pakai panci yang besar-besar, jadi memang harus bayangin kalau harus bukan cowok yang mindahin kan agak susah juga ya, apalagi kalau memang masaknya itu juga lumayan banyak volumenya gitu. Jadi emang harus benar-benar kita belajar bersama, mengedukasi diri terus menerus biar pelan-pelan karakter atau pandangan kita terhadap sesuatu itu akhirnya berubah. Benar ya? Setuju? Setuju sekali Kak. Setuju. Oke. Jadi buat Kak Valentiara, thank you banget ya udah hadir di Ngomong Nonstop. Kita membahas tentang kesetaraan gender ini. Ada nggak satu statement terakhir yang memang Kak Tiara ingin sampaikan buat saudara di luar sana yang lagi nonton kita episode ini? Oke. Jadi beta mau ingatkan kepada teman-teman semua, saudara semua, penonton setianya Ngomong Nonstop, bahwa untuk mengubah atau untuk merubah ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender itu tidak hanya dengan memberi kesempatan setiap orang mengembangkan potensi, tetapi adalah bagaimana lu ubah cara pikir atau pola pikirnya ketong tentang suatu hal yang Kak Andi bilang tadi. Nah terus buat semua orang di luar sana, beta mau ingatkan lagi bahwa setiap orang tuh punya kisah yang beda-beda. Jadi kamu tidak bisa membandingkan kisah kamu dengan kisah saya. Tapi dengan kita membagikan kisah perjalanannya ketong, itu bisa menjadi cara untuk membantu orang lain. Kayak gitu. Jadi dengan melihat atau mendengar kisah orang lain, itu bisa jadi salah satu motivasi buat orang lain atau bekal perjalanan kisah buat orang lain. Karena yang kita bilang tadi, manusia kuat itu manusia yang saling menguatkan. Oh, good. Keren banget ya. Oke, pokoknya sukses terus buat Kak Valentiara ya, buat studinya juga sekarang lagi fokus untuk tugas akhir ya, mudah-mudahan lancar. Terus juga karirnya katanya juga punya goals untuk sekolah di luar negeri juga. Amin. Ya, mudah-mudahan kita satu
Indonesia. Ya. Ya, khususnya satu NTT ini bisa mengaminkan apa yang memang menjadi cita-cita dari seorang Rambu asli dari Tanah Humba. Ya kan? Amin, amin, amin. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sukses selalu Kak Valentiara, dan buat Mbak Saudara semua, Kak Andi pikir bahwa sudah saatnya kita melihat gender ini sebagai sebuah satu kesatuan, ya, bukan sebagai dua kubu yang saling berbenturan. Betul. Maka saling menghargai satu sama lain, dan ayo kita sama-sama berpegangan tangan merangkul dan menciptakan Indonesia sehat, Indonesia yang berbahagia dan adil serta sejahtera pastinya. Oke, terus dukung channel ini dengan cara like, Komen, share, and subscribe sebanyak-banyaknya, karena Mbak Omong Nonstop, sonde Sonde asal asal Mbak Mbak Omong. Sampai jumpa.